Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam lanjutan video untuk materi Bank Syariah, di mana materi ini adalah lanjutan dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Baik, kita mulai untuk penjelasan Bank Syariah. Yang pertama adalah pengertian dari Bank Syariah. Pengertian Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah maksudnya di sini adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu pengertian bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Lalu yang ketiga, pengertian bank syariah menurut Siamat Dahlan adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengacu kepada Quran dan hadis. Nah, pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau dalam bahasa Islamnya disebut riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Nah, contoh larangannya yang tertera dalam Al-Quran mengenai riba yaitu terdapat pada surat Ali Imran ayat 130. Saya bacakan Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, itu adalah salah satu landasan dalam munculnya bank syariah. Lalu ada juga landasan mengenai perdagangan yang memang harus dijalankan dengan yang halal, ya, atau perdagangan-perdagangan yang memang diperbolehkan. Ada di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tanqulu أموالكم بينكم بالباطل أن تكون إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu adalah kedua landasan mengenai adanya atau munculnya bank syariah, salah satunya di Indonesia ataupun dalam negara-negara Islam. Nah, adapun prinsip syariah di sini maksudnya adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain seperti mudorobah atau bagi hasil, musyarakah atau penyertaan modal, murabahah, prinsip jual beli, ijarah sewa murni titipan, dan ijarah wa iqtina, pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, insya Allah ini nanti yang akan kita bahas pada kelanjutan video ini. Nah, adapun landasan hukum secara undang-undang di Indonesia itu memang sudah ada terkait dengan bank syariah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum bank syariah. Lalu ada pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga. Jadi kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 10 ini. Sejarah bank syariah, bahwa bank syariah itu pertama kali atau dirintis gitu ya pada tahun 1960-an yang namanya adalah Ghamer Bank. Pada saat itu berdiri di Mesir. Yang pada saat itu sangat berarti sekali bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam, terutama untuk dunia. Nah, mulai pada tahun 1970-an berdiri bank-bank Islam di beberapa negara, seperti di Mesir, Sudan, Pakistan, Bangladesh, Turki, Malaysia, dan termasuk di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga, muncullah Islamic Development Bank yang didirikan pada tahun 1975. Nah, IDI atau Islamic Development Bank ini muncul karena pada saat itu ekonomi Islam sedang meningkat atau sedang digandrungi di dunia. Sehingga diperlukannya sebuah lembaga internasional yang mengatur mengenai hal tersebut. Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip Islam ataupun syariah. Jadi maksudnya OKI ini berpikir bagaimana caranya supaya ada aturan secara internasional, karena pada saat itu ekonomi Islam itu sedang digandrungi, ya, banyak negara yang sedang mulai merubah prinsip ekonominya ke ekonomi Islam, walaupun negara tersebut bukan mayoritas negara Islam, ya, tetapi prinsip yang digunakan dalam ekonomi Islamnya itu bisa diterapkan terutama untuk kemaslahatan masyarakatnya. Lalu adapun sejarah perbankan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang pendirian perbankan syariah di Indonesia, yaitu di mana umat Islam memandang bahwa perlu adanya layanan perbankan yang lebih baik dan adil. Yang ketika munculnya bank Islam berarti akan bebas riba atau tidak akan ada riba. Karena kan kalau konvensional itu ada riba ya, ada bunga, ada penambahan dari nilai pinjamannya. Nah, pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya tentang Bank Islam di Cisarua, Bogor. Jadi pada tahun 90 itu, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.
Nah, hal itu terrealisasi pada tanggal 18 sampai 20 MUI menyelenggarakan lokakarya terkait dengan Bank Islam, ya. Lalu hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Nah, kelompok kerja dimaksud yaitu adalah tim perbankan MUI dengan diberikan tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Nah, hasilnya pada bulan November tahun 1991 didirikannya PT BMI atau Bank Muamalat Indonesia. Nah, ini adalah sebagai hasil kerja dari tim perbankan MUI yang sudah tadi ditunjuk di atas. Berdirilah Bank Indonesia pertama, ya, yaitu BMI Bank Muamalat Indonesia yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka pada tahun 1999 mulai beroperasi bank syariah baik berbentuk unit usaha syariah ataupun bank umum syariah, ya. Nah, di tahun 99 barulah muncul bank-bank syariah atau bank konvensional mendirikan bank syariahnya. Ya, karena memang bank syariah itu pada saat itu begitu sangat digandrungi di masyarakat, ya. Terutama bagi yang ingin menjalankan prinsip-prinsip perbankan sesuai dengan ajaran Islamnya. Nah, itu adalah sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Nah, adapun tujuan bank syariah yang pertama adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis usaha lainnya yang mengandung unsur goror atau tipuan. Lalu yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Lalu yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Lalu yang keempat adalah untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Lalu yang kelima adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi yang berkepanjangan. Lalu yang keenam, untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah atau bank konvensional. Nah, itu adalah tujuan adanya atau didirikannya bank syariah. Lalu terdapat karakteristik dari bank syariah. Nah, menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, terdapat 7 karakteristik dari bank syariah. Yang pertama adalah universal. Nah, di sini adalah memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Jadi, bank syariah atau bank Islam didirikan bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, termasuk non-Islam pun bisa melakukan aktivitas kegiatan dalam perbankannya di bank syariah. Lalu yang kedua, adil, memberikan sesuatu hanya kepada orang yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisyir atau spekulasi atau untung-untungan dan gharar atau ketidakjelasan atau tadi penipuan, lalu unsur haram dan juga unsur riba. Lalu yang ketiga, transparan. Dalam kegiatan bank syariah, sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang keempat adalah seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektoril dan UMKM. Lalu yang kelima adalah maslahat. Maksudnya bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam adalah variatif.
Maksudnya produknya bervariasi mulai dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa sampai kepada produk jasa transfer pembayaran seperti debit card ya ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu yang ketujuh adalah fasilitas. Maksudnya adalah penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan, lalu memiliki fasilitas ATM juga, mobil banking, internet banking, dan koneksi antar bank syariah. Nah, itu adalah ketujuh karakteristik bank syariah menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Nah, bisa dilihat pada bagan ini yaitu jenis akad pada bank syariah ya atau jenis transaksi pada bank syariah. Jadi di dalam bank syariah itu ada dua, ada tabaru dan ada tijaroh. Nah, pengertian akad adalah keterkaitan antara ijab atau pernyataan pembinaan kepemilikan dan qobul atau pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Nah, akad transaksi bank syariah itu dibagi menjadi dua seperti pada gambar, yaitu tijaroh dan tabaru. Akad tijaroh adalah akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah yang dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan. Ya. Nah, keuntungannya kita bisa lihat pada gambar pun ada yang dengan kepastian, ada yang dengan ketidakpastian. Itu ada sistem bagi hasil, ada non bagi hasil atau jasa perbankan. Lalu yang kedua ada akad tabaru. Maksudnya adalah transaksi tidak untuk mencari keuntungan atau jasa perbankan, atau sifatnya dia itu memberikan pelayanan sosial, ya. Seperti contohnya ada hibah, sodako, gitu ya, hadiah. Nah, itu pun dikelola oleh perbankan syariah. Nah, mungkin itu salah satu yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah, di mana bank konvensional tidak terlihat memiliki kegiatan sosial walaupun ada CSR-nya tetap ada gitu ya, corporate social responsibility-nya. Tetapi kalau di bank syariah itu lebih jelas terlihat dalam memberikan pelayanan sosialnya, terutama bagi golongan mustahik. Ya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis akad bank syariah. Sama seperti di bank konvensional, ya, yaitu terdapat 3 kegiatan. Yang pertama penghimpun dana, yang kedua penyalur dana, dan jasa-jasa perbankan. Ya, saya yakin kalian sudah tahu lah pengertian dari penghimpun dana, penyalur dana, atau jasa-jasa perbankan. Nah, di dalam penghimpunan dana di bank syariah itu terdiri kepada 2, yaitu wadiah dan mudorobah. Lalu untuk penyaluran dana di dalam bank syariah itu terdiri dari 4, yaitu jual beli atau ba'i. Lalu yang di dalamnya terdiri ada murabahah, salam dan istisna. Lalu ada sewa atau ijaroh. Yang ketiga ada bagi hasil atau syirkah. Di dalamnya ada musyarakah dan mudorobah. Nah, mudorobah penghimpun dana dan penyalur dana ini ada perbedaannya sedikit. Nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Lalu ada pembiayaan lainnya. Nah, untuk jasa-jasa perbankan ini terdiri dari wakalah, kafalah, syaruf, dan ijaroh. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah penghimpun dana. Penghimpunan dana di bank syariah yang pertama yaitu wadiah. Wadiah yaitu adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Nah, bank di sini bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Nah, dalam mengaplikasikan wadiah di sini adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.
Nah, singkatnya, wadiah juga bisa diartikan titipan. Nah, dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tetapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaian, maka ia wajib menggantinya. Nah, dengan demikian, akad wadiah ini mengandung unsur amanah atau kepercayaan. Wadiah berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Nah, wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan atas kelalaiannya. Contoh dari wadiah yad amanah ini adalah safe deposit box. Lalu yang kedua ada wadiah yad domanah. Maksudnya adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barangnya. Nah, semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Nah, contohnya di sini adalah seperti tabungan giro dan tabungan. Nah, jadi di sini maksudnya ketika nasabah mau menyimpan dananya dalam bentuk wadiah, maka akan ditanya akan menggunakan akad yang mana? Apakah wadiah yad amanah atau wadiah yad domanah? Nah, jika nasabah menghendaki untuk wadiah yad domanah, maka nanti pihak bank akan intinya menyalurkan simpanan dana yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk wadiah yad amanah ini ke nasabah yang membutuhkan kredit. Ya. Nah, itu maksudnya di sini. Lalu jenis penghimpun dana yang kedua adalah mudorobah. Nah, mudorobah adalah akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal atau sohibul mal, sedangkan yang lainnya memberikan keahlian atau mudorib. Nah, dalam mengaplikasikan prinsip mudorobah, penyimpanan bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudorib atau pengelola. Nah, dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murobahah atau ijaroh. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudorobah dalam sistem penyaluran dana seperti yang tadi saya sampaikan pada gambar bagan di atas. Nah, hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, dalam hal bank menggunakan untuk melakukan mudorobah dalam sistem penyaluran dana, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Nah, prinsip mudorobah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari mulai deposito berjangka ataupun bisa juga dengan sistem giro dan tabungan atau saving. Nah, itu adalah kedua produk dalam penghimpunan dana. Lalu yang kedua adalah penyaluran dana. Yang pertama dalam penyaluran dana di sini adalah prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, yaitu transfer of property. Ada beberapa prinsip dalam jual beli ini. Yang pertama adalah murobahah. Murobahah atau al-ba'i bisaman ajil berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Nah, maksudnya adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Nah, nasabah akan membeli suatu produk atau barang dengan rincian tertentu dan meminta bank untuk membelikan dan mengirimkannya kepada nasabah. Nah, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Nah, dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan.
atau disebut bisaman ajil atau muajjal. Nah, dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad. Sementara pembayaran dilakukan secara cash ataupun bisa juga dengan dicicil. Lalu prinsip jual beli yang kedua adalah salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan sebetulnya belum ada. Nah, oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh atau ditangguhkan. Sementara pembayaran dilakukan secara tunai atau pembayaran di muka. Nah, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Nah, sekilas transaksi ini mirip seperti jual beli ijon. Maksudnya adalah kita membeli sesuatu tapi yang belum ada barangnya gitu. Taksiran terhadap barangnya. Nah, namun dalam transaksi ini, dalam salam ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Nah, salam biasanya dipergunakan untuk produk-produk pertanian jangka pendek, seperti misalkan padi atau misalkan sayur-sayuran, gitu ya. Nah, dalam hal ini, lembaga keuangan bertindak sebagai pembeli produk dan memberikan uangnya lebih dulu, sedangkan nasabah menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Bank dapat menjual barangnya lagi sebelum jatuh tempo kepada pihak lain, secara tunai ataupun cicilan, dengan cara yang sama, yaitu dengan salam. Maksudnya barangnya tidak ada dulu gitu ya. Tetapi tidak boleh dikaitkan dengan salam yang pertama. Jadi tidak boleh menjual kepada pihak pertama yang ketika kita memberikan atau membeli salam yang pertama gitu ya. Nah, produk ini disebut adalah salam paralel. Nah, salam ini dilarang dilakukan terhadap nasabah yang sama karena dikhawatirkan terkena hukum riba. Karena pastikan ketika bank menjual kembali itu akan ada keuntungan yang akan diberlakukan oleh banknya. Ya, ketika dijual kembali kepada nasabah yang sama atau yang menjual salamnya, nanti takutnya ada unsur riba nanti di dalamnya. Nah, apabila nasabah gagal menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan walaupun harus ditunda karena kegagalannya. Nah, lalu prinsip jual beli yang ketiga adalah istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, jadi hampir sama seperti salam. Tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau beberapa termin pembayaran. Produk istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi, seperti umumnya diterapkan pada produk jasa konstruksi. Contohnya seperti pembiayaan pembangunan atau renovasi rumah. Nah, ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya. Nah, harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Nah, itu adalah prinsip yang pertama dalam penyaluran dana, yaitu prinsip jual beli atau bai. Lalu yang kedua adalah prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Nah, pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah dikenal dengan nama ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Nah, adapun harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Contohnya, misalkan ketika kita menyewa rumah yang dikelola oleh bank. Nah, suatu saat rumah yang disewakannya itu bisa kita beli, gitu. Asalkan sudah dilakukan perjanjian di awal. Nah, ada pula skema lain, yaitu jika bank menyewa barang dari pihak lain dan kemudian disewakan lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Nah, hal ini dibolehkan juga selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad sewa kedua. Nah,
ketika ini terjadi, bank harus bertanggung jawab atas pemeliharaan aset yang disewa dari nasabahnya. Nah, itu adalah prinsip penyaluran dana yang kedua, yaitu prinsip sewa atau ijarah. Lalu yang ketiga adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Nah, produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah yang pertama pembiayaan musyarakah. Nah, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya yang baik. Baik itu berwujud ataupun yang tidak berwujud. Contohnya seperti akad joint venture, di mana bank dan nasabah sama-sama memberikan modal atau patungan udunan dalam usaha yang akan dijalankan. Nah, adapun nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Nah, dalam penentuan porsi nisbah boleh berbeda dengan porsi modal, asalkan disepakati bersama. Adapun jika terjadi kerugian, ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Lalu prinsip bagi hasil yang kedua adalah pembiayaan mudharabah. Nah, mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sahibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Nah, bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Nah, adapun nisbah keuntungan disepakati di muka oleh kedua belah pihak, termasuk penentuan revenue atau profit sharing. Nah, jika rugi, seluruhnya ditanggung oleh sahibul mal atau jika kerugiannya bukan karena kelalaian dari mudharib, ya. Nah, ini prinsip atau pembiayaan mudharabah ini hampir sama seperti prinsip mudharabah pada penghimpunan dana. Hanya bedanya kalau di penghimpunan dana bank sebagai pengelolanya, ya, atau sebagai mudoribnya. Nah, kalau di dalam penyaluran dana di sini, bank sebagai sohibul malnya atau yang memiliki dananya. Nah, mudorobah terbagi kepada dua, yaitu mudorobah mutlaqoh dan mudorobah muqayyadah. Mudorobah mutlaqoh di mana sohibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola atau mudorib untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola atau pihak bank tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, mohon maaf yang tadi bukan pengelola tapi pengelola maksudnya bukan bank tapi mudorib atau nasabah yang diberikan modal. Lalu yang kedua ada mudorobah muqayyadah, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Nah, itu adalah prinsip bagi hasil atau syirkah. Lalu prinsip penyaluran dana yang keempat adalah prinsip pembiayaan lainnya. Nah, yang pertama ada qard atau dana talang. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Nah, menurut teknis perbankan, qard adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talang dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Jadi diberikan pinjaman kepada usaha produktif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebesar pinjaman tanpa adanya tambahan keuntungan dan pembayaran dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Jadi prinsip qard ini bisa dalam artian bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang
membutuhkan dana talang, ya. Nah, ketika pengembalian oleh pihak nasabah, pengembaliannya itu sesuai dengan yang dipinjamnya. Misalkan saya meminjam 15 juta. Nanti saya mengembalikannya pun 15 juta. Tetapi sesuai dengan kesepakatan di awal antara nasabah dengan pihak banknya, ya. Ataupun bisa juga sebetulnya ada kelebihan atau bagi hasil lah, ya. Bagi hasil atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Asalkan sekali lagi itu ditentukan di awal. Yang kedua, prinsip pembiayaan lainnya adalah hiwalah atau anjak piutang. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Nah, dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utangnya. Nah, untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang. Contohnya misalkan ada seorang supplier bahan bangunan menjual barangnya kepada pemilik proyek yang akan dibayar 2 bulan kemudian. Nah, karena kebutuhan supplier untuk melanjutkan usahanya, maka ia akan meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Jadi nanti bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek, ya, paham ya? Dan insya Allah nanti anjak piutang juga ini kita akan jelaskan pada jenis non bank di dalam materi yang selanjutnya. Tapi pada dasarnya anjak piutang di sini adalah pemindahan hutang gitu ya. Jadi pemindahan utang piutang. Ya. Lalu yang ketiga, prinsip pembiayaan lainnya adalah rahan atau gadai. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad rahan adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaannya. Nah, secara sederhana, rahan adalah jaminan hutang atau biasanya kita menyebutnya dengan gadai. Nah, biasanya akad yang digunakan adalah akad qard wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Nah, itu adalah keempat prinsip dari penyaluran dana, ya, yaitu ada prinsip jual beli, lalu ada prinsip bagi hasil, ya, ada prinsip sewa dan ada prinsip pembiayaan lainnya. Lalu yang ketiga adalah jasa-jasa perbankan. Yang pertama adalah wakalah atau perwakilan. Berarti penyerahan atau pendelegasian ataupun bisa disebut pemberian mandat, yakni bank diberikan mandat oleh nasabah untuk melaksanakan suatu perkara sesuai dengan amanah atau permintaan nasabah. Nah, secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang kuasa dari lembaga atau seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain. Sebagai wakil dalam hal ini adalah bank untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Nah, segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus mengerti akan hukumnya. Nah, contoh dalam wakalah ini adalah seperti transfer, letter of credit, ataupun inkaso. Lalu yang kedua adalah kafalah atau penjaminan. Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Nah, dalam pengertian lain, kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Nah, secara teknis perbankan, kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penjamin atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makfulah. Nah, prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran. Lalu yang ketiga ada sarf atau pertukaran mata uang.
Nah, layanan jasa perbankan jual beli valuta asing ya sejalan dengan prinsip syarf. Nah, jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga atau transaksi spot. Jadi SRAF ini sama seperti jual beli valuta asing lah ya. Lalu yang keempat ada ijaroh. Ijaroh di sini berbeda dengan ijaroh sewa pada penyaluran dana ya. Ijaroh di sini lebih kepada pemberian sewa dengan cara dicicil ya ataupun bisa dilakukan dengan terus-menerus ya. Contohnya di ijaroh di sini di jasa perbankan ini adalah penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box. Nah, bank akan mendapatkan imbalan sewa atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Nah, dalam menyediakan jasa-jasa di atas, wakalah, kafalah, salf, ijarah, bank akan memperoleh ujrah atau fee-based income. Karena ujrah diperbolehkan dari pemanfaatan aset atau teknologi milik bank sendiri. Maka tidak termasuk yang dibagi hasilkan. Maksudnya, pembiayaan seperti biaya sewa, biaya administrasi, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya jelaskan pada jasa-jasa perbankan di video sebelumnya. Ya, karena jasa perbankan itu keuntungannya bukan dari nasabah gitu. Keuntungannya pure itu adalah jasa yang memang dilakukan oleh bank gitu. Ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank. Ya. Nah, itu tidak apa-apa asalkan tadi ya tidak dengan jalan yang batil ya atau jalan yang tidak benar. Ya, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, selanjutnya perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kita lihat di keterangannya, sistem yang digunakan dalam produk bank konvensional itu berbasis bunga, sementara bank syariah non bunga. Terdapat beberapa sistem yang digunakan yaitu bagi hasil, margin, sewa, dan juga fee. Lalu susunan pengurus, bank konvensional itu hanya dewan komisaris dan direksi, sementara di bank syariah itu ada dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah. Lalu jenis pengikat atau akad, bank konvensional itu hanya satu jenis pengikat, sementara bank syariah itu banyak sekali akadnya seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi banyak akad ya di dalam bank syariah itu. Lalu dilihat dari hasil investasi setiap bulannya, kalau bank konvensional itu tetap, kalau bank syariah berfluktuasi sesuai dengan kinerja dari banknya. Lalu penyaluran dana, semua bisnis yang menguntungkan. Kalau bank syariah hanya bisnis yang menguntungkan dan yang sesuai dengan prinsip syariah. Lalu untuk fungsi sosialnya tidak ada ya untuk bank konvensional. Tapi biasanya sekarang saat ini ada juga sih fungsi sosialnya berupa CSR gitu. Hanya CSR yang diberikan biasanya hanya di wilayah tempat dianya. Sementara bank syariah fungsi sosialnya itu dapat berperan sebagai lembaga amil zakat. Di mana seperti yang sudah saya sampaikan bahwa bank syariah bisa menerima titipan, zakat, sodako, infak, dan lain-lain. Sehingga nanti akan dikelola dan akan diberikan kepada memang yang membutuhkan. Lalu perbedaan bunga dan bagi hasil. Nah, perihal penentuan besar hasilnya, sistem bagi hasil itu sesudah berusaha atau sesudah ada untungnya. Sementara sistem bunga itu sebelumnya. Lalu yang ditentukan sebelumnya menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak, misalnya 50-50, 40-60, 35-65, dan seterusnya. Jadi disepakati di awal untuk proporsi keuntungannya, baik itu untuk nasabahnya ataupun untuk perbankannya. Sementara sistem bunga yaitu ya bunganya disesuaikan dengan besarnya nilai rupiah. Lalu jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak, baik itu nasabah ataupun lembaga perbankannya. Sementara sistem bunga ditanggung nasabah saja ketika terjadi kerugian. Lalu dasar perhitungan untuk sistem bagi hasil dari untung yang bakal diperoleh
belum tentu besarannya. Sementara sistem bunga dari dana yang dipinjamkan fix dan tetap gitu ya maksudnya. Lalu titik perhatian usahanya, sistem bagi hasil keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama, baik itu nasabah dan lembaga. Sementara sistem bunga, besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima oleh pihak bank. Nah, kalau di sistem bagi hasil, berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan itu tergantung oleh nasabah dan bank syariahnya. Sementara kalau di sistem bunga itu ya bank itu hanya menerima bunganya saja dari nasabah. Lalu untuk besaran persentasenya, proporsi atau persenan kali jumlah untung yang belum diketahui sama dengan jadi belum diketahui gitu ya. Sementara sistem bunganya itu kalau di bank konvensional pasti itu persentase kali jumlah pinjaman yang telah diketahui pasti. Ya, itu adalah perbedaan bunga dan bagi hasil. Nah, itu saja mungkin untuk penjelasan mengenai bank syariah ini, ya. Bisa kita simpulkan bahwa bank umum syariah maupun unit usaha syariah dalam menawarkan atau memasarkan produk dan jasanya pada prinsipnya sama dengan bank umum konvensional. Nah, perbedaannya hanya terletak pada sistem operasional dan mekanismenya yang sesuai dengan syariat Islam. Di samping itu, layanan perbankan syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, tetapi bisa juga digunakan dan dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim dan masyarakat pada umumnya. Sekian untuk penjelasan mengenai bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami penjelasan mengenai bank syariah ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.